Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Istiqomah. Saya salah satu dosen pengajar di Prodi S1 Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse Fakultas Ilmu Kesehatan ITS PKU Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video yang menggambarkan bagaimana microteaching sebagai persyaratan untuk Serdos tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajarkan sesuai dengan bidang ilmu peminatan dari saya, yakni keperawatan anak. Adapun mata ajar yang akan saya ajarkan kepada mahasiswa adalah keperawatan anak sakit akut dan anak sehat. Untuk kode mata kuliah adalah PKUM 20343. Untuk beban SKS adalah 2 SKS teori, 1 SKS lab, dan 1 SKS praktik klinik di rumah sakit. Kemudian deskripsi dari mata kuliah ini adalah membahas tentang perspektif keperawatan anak dalam konteks keluarga, mulai dari tumbuh kembang anak, peran bermain dalam perkembangan, komunikasi, konsep imunisasi, pengkajian fisik perkembangan anak, ASKEP, sampai dengan bagaimana fungsi advokasi perawat, pengkajian, dan demonstrasi. Adapun profil yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah care provider, komunikator, health educator, dan promotor. Kemudian untuk capaian pembelajaran atau learning outcome pada mata kuliah ini meliputi nanti bagaimana mahasiswa mampu memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan berdasarkan pendekatan proses keperawatan. Kemudian untuk sub CPMK pada mata kuliah yang nanti akan saya sampaikan, yakni terkait dengan implementasi bagaimana penilaian perkembangan pada anak, adalah mahasiswa mampu memahami sampai dengan melakukan penilaian implementasi dari deteksi dini dan penilaian perkembangan. Pada video untuk microteaching kali ini, seluruh mahasiswa adalah mahasiswa tingkat 2 atau semester 4. Seluruh mahasiswa telah setuju untuk mengikuti video microteaching ini dan dipublikasikan di media sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Seharusnya kita masih fresh ya, karena kita jadwalnya di pagi hari, jadi tidak seperti di siang hari. Kalau siang hari mungkin kan banyak distraksinya, begitu ya teman-teman. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi sahri sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Amin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berdiskusi bersama melanjutkan mata kuliah kita di keperawatan anak dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun gitu ya. Shalawat dan salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah kita tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Ya, baik teman-teman, sebelum kita mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan melafalkan basmalah. Ya, baik teman-teman semuanya, kita akan melanjutkan perkuliahan kita di pertemuan ke-6 di mata kuliah keperawatan anak sehat dan sakit akut. Sesuai dengan rencana pembelajaran semester yang sudah kita berikan di awal, bahwa di pertemuan ke-6 kita akan membahas bagaimana implementasi, deteksi, dan intervensi dini perkembangan anak di tingkat puskesmas. Di pertemuan sebelumnya tentunya kita sudah mempelajari apa itu pertumbuhan dan perkembangan begitu ya. Karena kalau kita mau mempelajari bagaimana sih kita mendeteksi pertumbuhan dan perkembangan itu ada masalah atau tidak, tentunya kita harus pahami dulu definisi dari pertumbuhan dan perkembangan, kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi begitu ya. Karena kalau kita mau menilai sesuatu berarti kan kita harus punya
landasan terlebih dahulu dikatakan ini normal atau tidak normal. Meskipun nanti kita akan kenalkan juga di pertemuan ini bagaimana cara mengimplementasikan, mendeteksi, mengukur begitu pertumbuhan dan perkembangan. Namun di pertemuan ke-6 ini kita akan mempelajari bagaimana pengukuran perkembangan. Begitu ya, teman-teman. Nah, mungkin kita review dulu ya teman-teman terkait dengan pemahaman, kemudian mungkin ada sedikit banyak lupa gitu ya, kita review lagi kira-kira definisi dari pertumbuhan dan perkembangan gitu. Mungkin ada yang mau berpendapat atau masih ingat gitu, pertumbuhan itu sebenarnya definisinya seperti apa sih? Ada dari teman-teman? Saya Bu. Boleh, silahkan. Pertumbuhan itu adalah proses bertambahnya jumlah dan ukuran jaringan tubuh seperti tinggi badan, berat badan, seperti itu. Oke, seperti contohnya apa tadi Wulan? Mungkin agak lebih keras lagi. Tinggi badan, berat badan. Tinggi badan, berat badan. Oke, betul sekali. Terima kasih Wulan. Jadi selain berat badan dan tinggi badan sebenarnya ada banyak lagi gitu ya kan, di dalam tubuh kita banyak sekali sel-sel dan itu selalu bertumbuh dan bertambah gitu ya. Nah, kalau di anak-anak itu yang dinilai untuk pertumbuhannya kan tidak hanya tinggi badan dan berat badan. Kira-kira selain itu ada apa lagi teman-teman? Yang teman-teman masih ingat? Baru kemarin loh. Saya Bu. Oke, boleh Fahri. Lingkar kepala, Good. lingkar lengan, Good. dan mungkin lingkar dada. Lingkar dada, ya betul sekali. Jadi itu tadi pertumbuhan yang bisa kita nilai ya. Di pertemuan sebelumnya teman-teman juga sudah kita ajarkan bagaimana mengukur pertumbuhan itu sendiri gitu ya. Jadi untuk mengukur berat badan dengan apa teman-teman? Mengukur berat badan dengan timbangan tentunya ya. Yang timbangan itu bermacam-macam gitu ya. Ada yang jarum dan lain-lain gitu ya. Kita sudah pelajari itu. Kemudian untuk mengukur tinggi badan dan panjang badan menggunakan alat pengukur tinggi badan gitu ya, bisa dengan mikrotois begitu. Nah, kemudian untuk yang lingkar kepala, lingkar lengan, dada kita menggunakan midline, betul. Nah, kemudian penilaiannya adalah dengan kita melakukan pengukuran langsung pada pertumbuhan, kemudian kita masukkan ke dalam grafik pertumbuhan. Kalau pertumbuhan itu kita menilainya menggunakan grafik begitu ya. Jadi nanti kita interpretasikan berdasarkan grafik itu, apakah dia masuk ke pertumbuhan yang normal atau yang abnormal, kan begitu ya. Nah, kemudian tentunya ketika kita mempelajari growth and development gitu ya, pertumbuhan dan perkembangan itu ya tidak hanya pertumbuhannya saja yang dinilai apakah dia normal atau abnormal, tapi kita juga perlu menilai bagaimana perkembangannya itu gitu. Namun sama selayaknya dengan pertumbuhan. Ketika kita mau menilai perkembangan berarti kita harus tahu dulu dong perkembangan itu apa saja, apa yang harus dinilai, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan itu apa saja begitu ya. Nah, sebenarnya itu sudah teman-teman dapatkan ketika di pertemuan sebelumnya, di pertemuan kelima begitu. Nah, kita review dulu nih gitu ya, sebelum kita belajar bagaimana penilaiannya, bagaimana deteksinya gitu. Kira-kira perkembangan itu apa, seperti apa, macamnya apa saja gitu. Ada yang mau berpendapat? Saya Bu. Ya, silakan. Jadi perkembangan itu bertambahnya fungsi tubuh lebih kompleks. Oke, good. Itu bisa diukur dari kemampuan motorik kasar, Good. motorik halus, Good. itu bahasa sama sosial. Oke, good. Terima kasih. Betul sekali yang disampaikan Lea gitu ya teman-teman. Jadi intinya kalau perkembangan itu bertambahnya kemampuan. Nah, jadi sebenarnya antara pertumbuhan dan perkembangan itu mereka saling beririsan. Jadi saling keterkaitan gitu ya. Nggak mungkin kalau yang satunya bagus, yang satunya nggak bagus begitu ya. Artinya kedua-duanya ini juga akan saling mempengaruhi begitu. Kalau pertumbuhannya distimulasi dengan baik gitu ya, berat badannya on the track, tinggi badannya on the track gitu bagus, trennya itu bagus di grafik gitu ya, itu akan mempengaruhi bagaimana anak ini perkembangannya gitu ya. Yang tadi dilihat kemampuannya, oh motorik kasarnya bagaimana gitu ya, gross motornya bagaimana, motorik halusnya bagaimana, atau fine motornya bagaimana gitu ya. Kemudian tadi yang dua apalagi ada apa ya?
bahasa. Oh iya, bahasa, betul, bahasanya gitu ya. Jadi nanti ada targetnya berapa kata anak ini harus sudah bisa dilewati begitu ya. Oh misalnya ketika usia 6 bulan, oh itu harus dia sudah bisa minimal 2 kata dengan mengucapkan babbling begitu ya. Masih ingat nggak babbling? Mama, papa gitu ya, baba gitu. Itu kan harus sudah bisa dicapai ketika usia 6 bulan gitu ya. Nah kemudian yang terakhir adalah yang personal sosial ya. Personal sosial. Jadi personal sosial itu nanti kita akan menilai bagaimana komunikasi anak ini, kemandirian anak ini, begitu ya. Contohnya adalah ketika usia 6 bulan dia mulai bisa memegang makanan, kemudian memasukkan ke mulutnya. Nah, kalau misalnya pertumbuhannya tidak bagus gitu ya, misalnya dia ada masalah di pertumbuhannya, nah tentunya dia nggak akan punya kekuatan begitu ya, energi gitu. Kalau misalnya nutrisinya nggak cukup gitu, maka dia nggak akan punya kekuatan, nggak akan punya energi untuk melakukan suatu aktivitas gitu. Jadi dia untuk megang aja masih sulit begitu ya. Dan lagi ketika di usia anak sampai golden period 5 tahun itu kan nutrisi sangat-sangat dibutuhkan oleh tubuh ya, karena nutrisi itu akan membantu proses berpikir di dalam otak anak ini gitu yang dia berkembang dengan sangat pesat begitu ya kalau di otak anak. Nah itu kan nanti akan memberikan pesan pada otak, oh harus ada kemampuan-kemampuan apa begitu ya. Salah satunya misalnya kalau nutrisinya bagus, pertumbuhannya bagus, dia pasti akan mampu itu ketika diberikan stimulasi oleh orang tuanya paling tidak gitu ya. Oh cara memegang makanan itu gimana? Kalau dia tidak distimulasi, kemudian pertumbuhannya nggak bagus begitu, dia untuk misalnya megang gitu ya, untuk menggenggamnya saja nggak bisa gitu. Nah pasti kan nanti akan berpengaruh ke perkembangannya. Oh dia nggak mampu memegang makanan gitu, apalagi memegang cangkir, kemudian memasukkan minum ke dalam mulut begitu ya. Itu juga sangat bergantung ke pertumbuhan dan juga stimulasinya. Nah itu penting sekali untuk kita deteksi gitu ya. Kemudian kita ukur apakah ini ada normal atau tidak normal gitu ya. Nah tentunya ketika kita mau melakukan penilaian perkembangan itu sama seperti pertumbuhan, dia membutuhkan alat, dia membutuhkan instrumen gitu ya. Sama juga dengan perkembangan juga seperti itu. Jadi kalau di modul SDIDTK yang sudah teman-teman dapatkan itu, silahkan bisa dibuka begitu ya di bagian ini. Jadi ini adalah panduan untuk tenaga kesehatan, keluarga sebenarnya juga bisa begitu untuk melakukan tata laksananya, melakukan atau mengimplementasikan deteksi dini terkait dengan penilaian perkembangan gitu ya. Jadi di sini sudah ada siapa pelaksananya, kemudian alat dan bahan yang dibutuhkan, kemudian aspek yang dipantau. Nah, betul ya tadi yang disampaikan Lea bahwa ada gerak kasar, gerak halus, bicara dan bahasa, sosialisasi dan kemandirian begitu. Kemudian tempatnya di mana. Nah, nanti teman-teman sebagai tenaga kesehatan profesional, nursing gitu ya, nurse itu juga berperan. Nah, nanti berperannya di mana? Teman-teman nanti bisa berperan di tingkat komunitas, bahkan juga di tingkat layanan rumah sakit rujukan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Jadi nanti perannya teman-teman banyak. Jadi mulai dari lini paling bawah di keluarga, teman-teman bisa berperan sebagai edukator, memberikan edukasi terkait dengan penilaian perkembangan gitu ya. Kemudian di lini yang lebih tinggi di puskesmas kan teman-teman juga bisa nanti di puskesmas berperan tuh di situ juga untuk melakukan penilaian perkembangan. Lalu di tingkat yang lebih atasnya di rumah sakit rujukan tipe A juga bisa gitu ya. Oke, kemudian selain nah ini nanti buku yang dibutuhkan salah satunya adalah buku Bagan SDIDTK. Nah, jadi buku Bagan SDIDTK ini di dalamnya itu ada salah satunya penilaian untuk melakukan penilaian perkembangan, yakni menggunakan KPSP. KPSP adalah kuesioner pra-screening perkembangan, gitu ya. Nah, silakan teman-teman bisa buka untuk namun sebelum kita ke ini ya, instrumennya itu perlu kita tahu usia kronologis anaknya. Nah, kira-kira kenapa sih pentingnya usia kronologis anak? Ada yang tahu nggak? Kita tahu usia kronologis anaknya untuk apa kira-kira? Kan kita perlu mengetahui ya, jadi dia usia sebenarnya itu berapa,
supaya nanti kita tahu memang sesuai dengan usianya atau enggak sih gitu kan, perkembangannya gitu, atau jangan-jangan dia usianya udah 6 bulan nih gitu ya, tapi bahkan tugas perkembangannya di 0 sampai 6 bulan aja belum terlewati begitu ya. Atau ada lagi kasus dia sudah 6 bulan tapi sudah advance, yang usia 7 bulan dia sudah bisa loh gitu. Maka kan kita harus menentukan berapa sih baseline-nya anak ini, usia kronologisnya gitu ya. Nah, cara menghitungnya sebelumnya teman-teman sudah diajarkan ya yang ini? Sudah. Caranya gimana teman-teman? Apa yang harus kita ketahui? Tanggal lahir, good. Tanggal pemeriksaan, berarti kita menghitung usia anaknya tergantung pada kita melakukan tanggal pemeriksaannya itu kapan gitu ya. Oke, nah berarti ini sudah nggak perlu kita ulang lagi ya. Intinya dari tanggal pemeriksaan dikurangi dengan tanggal lahirnya. Nah, kemudian mari kita mengenali apa itu KPSP. Tujuannya sendiri begitu ya teman-teman. Jadi tujuannya adalah mengetahui perkembangan apakah normal atau ada kemungkinan penyimpangan. Nah, kenapa di sini ditulisnya adalah kemungkinan penyimpangan? Karena kita sebagai nurse, sebagai perawat itu tidak mendiagnosis. Yang mendiagnosis adalah dokter gitu ya, dan dokter pun tidak boleh yang dokter umum, harus dokter yang sudah spesialis dan subspesialis pertumbuhan dan perkembangan gitu ya. Oke, kemudian yang kedua, screening atau pemeriksaan dilakukan oleh tenaga kesehatan seperti yang tadi saya sampaikan. Kemudian jadwal screening KPSP itu secara rutin sebenarnya sudah ada petunjuknya usia berapa saja sih yang harus dilakukan screening ini. Screening itu deteksi gitu ya. Kemudian kalau orang tua datang dengan keluhan anaknya mempunyai masalah perkembangan sedangkan umur anak bukan umur screening, maka pemeriksaan menggunakan KPSP umur screening yang lebih muda. Maksudnya adalah kalau misalnya orang tua datang ada keluhan perkembangan tapi tidak di pas jadwalnya. Kalau sesuai dengan jadwal kan, oh pas usia 6 bulan, pas usia 9, 18 dan seterusnya sampai 72. Kan nggak setiap bulan gitu artinya ya. Nah, tapi orang tua misalnya pas di usia 7 bulan gitu, dia ada keluhan perkembangan, ya nggak apa-apa, bukan berarti besok Bu tunggu 9 bulan begitu ya. Tapi it's okay, kita bisa tetap melakukan screening atau deteksi dengan menggunakan alat yang usianya lebih muda. Jadi kita pakai nanti instrumen yang usia 6 bulan. Gitu ya, jangan pakai usia yang lebih dari anak itu. Kenapa kira-kira? Good, perkembangannya belum tentu dong, itu bukan tugasnya kan gitu ya. 7 bulan kalau bisa advance, tapi kalau belum bisa ya kan normal gitu ya. Oke, kemudian instrumen, alat atau instrumen, teman-teman bisa gunakan buku Bagan SDI DTK yang terbaru 2020 karena ada perbedaan. Jadi sebelumnya di tahun 2019 itu ada buku SDI DTK yang depannya warna hijau gitu ya. Nah, yang terbaru yang dari Kemenkes ini adalah 2022. Jadi gunakan itu gitu ya. Jangan yang lama karena nanti ada beberapa perubahan penjelasan gitu ya. Oke, kemudian di dalam buku SDI DTK itu ada kuesioner pra-screening perkembangan. Nah, atau disingkat KPSP. Kita sebut dengan KPSP ya supaya lebih mudah. Nah, KPSP ini tadi berisi 10 pertanyaan dan masing-masing usia tentunya pertanyaannya berbeda disesuaikan dengan kemampuan anaknya. Jadi kita sudah tinggal menggunakan aja. Jadi dia sudah siap saji gitu ya. Instrumen ini sudah baku dan sudah ditetapkan oleh pemerintah dari Kemenkes itu semuanya untuk mengukur perkembangan menggunakan ini gitu ya. Nah, KPSP itu terdiri dari 10 pertanyaan, nanti ada masing-masing untuk usia 3 sampai 72 bulan. Nah, alat yang diperlukan, alat bantu yang diperlukan dalam pemeriksaannya, jadi nanti nggak hanya sekedar kuesioner, tapi di masing-masing kuesioner mungkin juga ada alat bantu yang dibutuhkan untuk memeriksa gitu ya. Contohnya adalah nanti ada seperti pensil untuk memeriksa perkembangan, bisa nggak pegang pensil. Terus cara memegang pensil gimana? Oh, ketika pada anak usia 8 bulan megangnya mungkin gini gitu ya. Tapi ketika sudah 9 sampai 1 tahun megangnya udah kayak kita megang bolpen gitu ya. Kemudian kertas mencoret-coret. Oh, coretannya bagaimana gitu ya. Kemudian bola sebesar bola tenis, ada kerincingan, kemudian kubus yang nanti ada 6 buah, nanti masing-masing usia akan berbeda gitu ya. Pada usia yang lebih tua dia akan mampu menyusun 6, tapi ketika usia yang lebih muda 2 saja sudah cukup gitu ya. Tapi anak itu dalam
apa namanya menumpuk gitu ya, mengurutkan kubus itu juga tidak mudah ya. Kalau kita kan ya itu kayak hal biasa ya gitu. Tapi kalau di anak-anak kan dia ada koordinasi otot besar dan otot kecil, kemudian bagaimana kognitif itu berproses. Oh ini disusun tuh gimana? Berarti yang ini diem dulu, yang ini dibawa, ditaruh ke atasnya. Kan kalau kita kan bisa dipaskan di presisinya gitu ya. Nah tapi kalau pada anak-anak kan belum tentu, dia nggak mikir tuh presisinya, ya pokoknya taruh aja gitu. Nggak mikir harus hati-hati, harus diluruskan gitu. Itu kan sebagai proses perkembangan gitu ya. Pasti ketika dia di usia awal itu hanya ditaruh aja gitu ya. Tapi nanti ketika sudah usia 1 tahun, 2 tahun itu dia pasti akan supaya nggak jatuh nanti kan saya butuh tinggi, gimana caranya gitu ya. Nanti kita akan menilai itu. Kemudian ada kismis, jadi nanti ketika usia 5 bulan begitu dia belajar memegang benda-benda kecil gitu ya. Kalau tidak distimulasi, tidak dinilai juga nggak bisa megang kayak kacang, kismis tuh nggak bisa. Nah terus kemudian potongan biskuit kecil dan lain sebagainya. Kemudian cara pengukuran KPSP nanti teman-teman yang pertama setelah mengetahui usianya, kemudian teman-teman tinggal ambil kuesionernya sesuai dengan usianya. Nanti di sana akan ada jawaban ya dan tidak gitu ya. Nah setelah itu nanti baru diinterpretasikan berdasarkan algoritma yang sudah disediakan. Jadi kalau di algoritmanya itu adalah ini. Nah dari 10 pertanyaan kalau jawaban iyanya itu ada 9 sampai 10 artinya adalah sesuai umur. Nah, tapi kalau jawaban iyanya itu hanya 7 atau 8 artinya adalah meragukan gitu ya. Dan di situ kita sudah ada apa sih yang perlu kita lakukan ketika hasilnya 9, 10, 7, 8 gitu ya. Tapi kalau hasilnya 6 atau kurang artinya adalah ada kemungkinan penyimpangan gitu ya. Untuk mempermudah kita memahami bagaimana cara pengukurannya, kita akan bagi menjadi 2 kelompok gitu ya. Segini aja langsung bagi 2 aja ya, 4 sini dan 4 sini gitu ya. Nanti silahkan, saya sudah kirimkan kasusnya tadi kepada si Pen begitu ya. Nanti si Pen silahkan membagi ke dalam 2 masing-masing 1 kasus begitu. Dari kasus itu coba teman-teman tuliskan hasil perkembangannya di dalam form KPSP yang sudah ada. Nanti setelah teman-teman berdiskusi, baru silahkan siapa yang mau mewakili untuk menyampaikan kasusnya dan hasil dari kuesionernya, hasil dari KPSP-nya. Begitu ya teman-teman. Mungkin waktu diskusinya 15 menit cukup ya? Cukup ya? Oke, nanti silahkan teman-teman boleh untuk berdiskusi misalnya melingkar supaya lebih nyaman. Nanti setelah itu bisa langsung kita presentasikan gitu ya. Oke, kasusnya sudah ada? Sudah di-share tadi, Mbak? Sudah. Oke. Kayaknya saya bergerak. Isa bergerak. Yang 13. Yang waktu diskusinya sudah cukup ya teman-teman, 15 menit? Dan sudah selesai? Ya, oke. Dari kasus tadi yang sudah teman-teman dapatkan, gitu ya, di masing-masing usia, kelompok A tadi dapat usia berapa? 14. Oke, kelompok B tadi dapat kasus usia 6 bulan. Oke, coba sekarang salah satu menyampaikan hasilnya. Kelompok A diwakili oleh siapa? Lan, oke, silahkan. Sesuai data yang kami dapatkan itu di umur 3 bulan 14 hari. Untuk penilaian KPSP itu semua jawaban yaitu ya Bu. Mulai dari gerak kasar, kemudian sosialisasi dan kemandirian, bicara dan bahasa, gerak halus serta gerak kasarnya. Oke, good. Salah satu contoh gerak kasarnya apa tadi Ulan? Salah satu contohnya itu di bagian tungkai Bu. Apabila tungkainya bergerak dengan mudah maka itu jawabannya tidak. Artinya tungkai bisa bergerak gimana tuh? Itu diputar. Iya. Oke. Terus contoh bahasa pada anak usia 3 bulan kayak apa? Contoh bahasa pada anak usia 3 bulan itu seperti mengeluarkan suara lain seperti mengoceh atau menangis. Oke. Kalau kemandirian? Yang kemandirian itu pada saat bayi tidak ada suara atau didiamkan itu apakah melihat wajah kita. Oke, ya, good. Kita
Oke, sekarang kita ke kelompok B ya. Teman-teman kelompok B tadi dapat kasus usia 6 bulan ya. Siapa yang mau mempresentasikan hasil? Oke, Ersa. Jadi dari hasil pengkajian pada bayi umur 6 bulan, semua jawabannya ya Bu. Oke, perkembangannya iya gitu ya. Dengan pertumbuhan pada bayi dari gerak halus, gerak Pertumbuhan kasar. atau perkembangan? Iya. Perkembangan ya. Iya, perkembangan. Oke. Dari gerak halus, gerak kasar, bicara dan bahasa serta sosial dan kemandiriannya sudah sesuai dengan usia 6 bulan. Oke, kalau salah satu contoh pertanyaan untuk usia 6 bulan yang untuk gerak halusnya tuh kayak apa? Untuk gerak halusnya itu bisa menggerakkan kepala sepenuhnya, bisa dimiringkan ke kanan dan ke kiri. Bu. Oke, good. Kita kasih applause juga buat kelompok B. Oke, jadi semuanya sudah paham ya teman-teman? Sudah. Ya, jadi besok kalau teman-teman dapat klien gitu ya, anak yang melakukan pemeriksaan ya seperti itu gitu ya caranya. Silakan teman-teman ukur dulu usianya, dihitung usia kronologisnya. Kemudian kalau kurang dari 2 tahun diingat-ingat dia ketika lahir ada kurang bulan atau tidak, prematur atau tidak, karena itu harus dikoreksi. Tapi kalau sudah lebih dari 2 tahun nggak perlu gitu ya. Kemudian setelah itu baru tentukan, oh ini berarti kita pakai kuesioner KPSP yang usia berapa gitu ya. Setelah itu baru kita runtut, kita lakukan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan itu, kita diminta melakukan pertanyaannya seperti apa gitu ya, mengkajinya seperti apa, kemudian nanti tinggal diinterpretasikan sesuai dengan algoritmanya. Lalu kemudian di akhir adalah kita perlu memberikan suggestion atau saran kepada ibu ini harus bagaimana gitu ya. Oke, baik teman-teman, untuk pertemuan 6 kali ini bagaimana kita mengimplementasikan penilaian perkembangan sudah selesai. Mungkin sebelum kita tutup ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu atau sudah cukup jelas? Cukup jelas ya. Oke, karena tadi sambil berjalan kita juga sudah ada beberapa pertanyaan yang diajukan begitu ya teman-teman. Baik, untuk pertemuan ke-6 ini sudah selesai. Teman-teman bisa nanti berlatih lagi mungkin ya. Kalau ini kan kasus, sebenarnya ini kasus nyata begitu, tapi nanti boleh teman-teman juga berlatih di rumah. Misalnya ada anak-anak begitu ya, teman-teman latih tuh untuk melakukan penilaian gitu ya teman-teman. Oke, tadi kita mengawali dengan basmalah untuk kita mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini. Marilah kita akhiri dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.